terakhir kita pada huruf sa ya. Sa ya. Ya, alif, ba, ta, sa. Berikutnya adalah huruf jim ya. Jim. Baik, kita bahas huruf jim bersama-sama. Taib. Huruf jim ya. Baik, dari segi makhraj huruf jim ini keluar dari tengah lidah atau wastul lisan. Ya, keluar dari wastul lisan. Apa saja hurufnya yang sama dengan huruf jim? Huruf shin dan huruf ya. Jadi ada 3 huruf yang sama dari segi tempat keluarnya dengan huruf jim, yaitu huruf jim, huruf shin dan huruf ya. 3 huruf yang sama. Baik, makhrajnya adalah, makhraj huruf jim ini adalah tengah lidah ya, wastul lisan ila wasti hanakil a'la, ditempelkan ke tengah langit-langit atas ya. Tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Ini makhraj ya. Maka nanti diharapkan kawan-kawan catat semuanya, kemudian hafal ya, dihafal sehingga nanti 28 pertemuan ke depan kawan-kawan semuanya sudah hafal, sudah tahu dari mana tempat keluar huruf-huruf hijaiyah atau dalam pembahasan makharijul huruf. Dicatat. Sekaligus juga kita sampaikan adalah dari segi sifatnya. Jadi tahu makhrajnya, tahu sifatnya. Ya, sekali lagi, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay'alamu. Ada 2 bab ilmu tajwid yang mesti wajib difahami oleh orang yang ingin membaca ataupun menyampaikan ilmu Al-Quran. 2 bab itu adalah bab makharijul huruf dan bab sifat huruf. Dan ini kita bahas insyaallah setiap kali pertemuan. Sekali lagi, makhraj huruf jim adalah tengah lidah ditempelkan ke tengah langit-langit atas. Baik. Itu dari segi makhraj. Kemudian dari segi sifat, dari segi sifat ya. Pasangan yang pertama yaitu antara hamas dan jahar. Antara hamas dan jahar. Maka huruf jim adalah tergolong kepada huruf jahar. Apa huruf hamas? Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Maka jim tak termasuk kepada huruf hamas, maka otomatis dia adalah huruf jahar. Baik. Sifat yang kedua pada huruf jim antara syiddah, tawasud dan rokhawah. Syiddah, tawasud dan rokhawah. Maka jim termasuk kepada syiddah. Tergolong kepada syiddah. Apa arti syiddah? Apa arti syiddah? Tertahannya suara ketika membunyikan huruf-hurufnya. Apa saja huruf syiddah? Ajid, qattin, bakat. Ajid, maka jim ada dia. Maka jim termasuk kepada syiddah. Ketiga, antara isti'la dan istifal. Istifal. Istifal juga disebut dengan huruf tipis. Istifal.
Maka jim dia termasuk huruf tipis. Maka jangan dibulatkan suaranya, jangan ditebalkan bunyi suaranya. Kemudian sifat yang keempat yang terdapat pada huruf jim adalah antara itbaq dan infitah. Masuk kepada infitah. Tergolong kepada infitah. Infitah adalah iftiraku juz'un kabir minal lisan ila hanakil a'la. Ya, terpisahnya sebahagian besar lidah ke langit-langit atas. Jadi tidak, kalau itbaq dia ilsaqun. Ilsaq artinya menempel sebahagian besar lidah. Taib, yang kelima antara idlaq dan ismat, termasuk kepada ismat. Tamam. Tergolong kepada ismat. Ma makna ismat? Ikhraju harfi bisu'ubah. Bisu'ubah, sedikit berat dalam pengucapannya. Taib. Ini adalah namanya 5 sifat berlawanan. Taib. Kira-kira ada sifat tambahan yang laisa laha diddun pada huruf jim? Apa dia? Qalqalah. Tamam. Maka huruf jim memiliki 6 sifat. Huruf jim memiliki 6 sifat. Maka kalau kita buktikan semuanya jelas, ya, nampak secara sifat. Taib. Makhraj dia sudah, kemudian sifat juga dia sudah. Terakhir kita lihat apa kesalahan umum yang sering terjadi pada penyebutan huruf jim. Kesalahan umum yang pertama yaitu yang menempel ujung lidah. Nah, ini bentuk kesalahan yang pertama, ya. Yang menempel adalah ujung lidah. Sedangkan dari segi makhraj adalah dia tengah lidah. Maka kalau yang menempel nanti ujung lidah, maka bunyinya akan ke arah huruf C. Ya, minasyaitonir rajim. Itu salah. Ya, terlalu tebal dia bunyinya, terlalu berat bunyinya, itu salah. Maka bukan ju, bukan. Ya, tapi dia berada di tengah lidah. Baje. Baje, bukan ju. Itu kesalahan pada huruf J. Taib. Yang kedua, kesalahan juga yang sering terjadi pada penyebutan huruf jim indas sukun, yaitu ketika sukun. Ya. Ketika sukun memantulkan huruf jim dengan menambahkan makhraj huruf hamzah. Nah, ini kemarin sudah kita bahas juga pada pembahasan huruf ba, ya. Pembahasan huruf ba. Jadi semua huruf yang bersifat qalqalah atau pantulan, sekali lagi pengertian qalqalah itu adalah ittirabu sautil harfis sakin fi makhrajihi, yaitu memantulnya huruf yang sukun di makhrajnya, Maka makhraj huruf jim itu di tengah lidah, maka pantulannya cukup di tengah lidah saja. Jangan tambahkan dia ke makhraj huruf yang lain, yaitu pada huruf hamzah yang berada di makhraj mana? Pangkal lidah. Pangkal tenggorokan. Oke. Maka dia contohnya adalah kalimat
Contohnya adalah kalimat ajsamihim, ya, ajsamihim, maka jimnya cukup di makhrajnya saja, ya, maka jangan dibaca samihim kalau maka dari segi penulisan maka dia seperti menambahkan huruf hamzah sukun. Jadi kalau ada yaitu maka itu adalah makhraj huruf hamzah. Was-samaa'i dzatil buruj. Cukup, jangan buruj. Kalau ada maka itu menambahkan huruf yang lain yaitu huruf hamzah. Kemudian yang ketiga juga jim tergolong kepada huruf istifal, huruf tipis, maka jangan ditebalkan pengucapan hurufnya. Nah, itu 3 poin ya yang sering terjadi kesalahan dalam penyebutan huruf jim. Baik, terakhir kita baca, kita latih penyebutan huruf jim, kita biasakan pada dhammah dan kasrohnya ya. Sekali lagi, letakkan pada makhrajnya tengah lidah nempel ke tengah langit-langit atas. Maka posisi lidah seperti ini. Tadi yang salah itu adalah ujung lidah yang menempel menjadi Nah, ini salah, bukan ujung lidah tapi wastul lisan. Ini dia posisinya di sini. Ajsamihim jajiju. Jangan jajiju. Baik, kita latih. Yang pertama jim dia fathah dan huruf tipis senyumkan ya. Kasroh dia ji. Jangan ji. Itu tidak boleh. Ji. Kemudian dhammah dia indhimam musyafatain ju. Kemudian sukun dia huruf qalqalah menjadi baje. Jajiju baje. Itu 2 3. Oke, masih terdengar bunyinya ke huruf C. Jajiju. Tengah lidah saja, rasakan tengah lidah, jangan ujung lidah. Jajiju baje. Itu 2 3. Jujan jani jajna. Itu 2 3. Jujan jani jajna. Minal mujani. Senyumkan jimnya. Minal mujani. Majijan janija. Sekali lagi. Jajiju baje. Jujan jani jajna. Minal mujani. Majijan janija. Baik, kenali tadi apa kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, maka latih, biasakan, nanti diulang-ulang sendiri di rumah. Baik, alhamdulillah pembahasan pada huruf jim kita selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan pula kepada huruf ha ya. Berikutnya adalah huruf ha.